Bulan Ramadan selalu menjadi momen bagi umat muslim untuk berlomba-lomba mengumpulkan pahala. Tentunya seringkali kita terdorong untuk berbuat baik demi mengumpulkan pahala tersebut. Namun terkadang ada saja hambatan dan godaan yang muncul sehingga membuat niat baik kita menjadi urung untuk dilakukan. Walaupun niat baik itu masih mungkin untuk diusahakan, hambatan tersebut akhirnya membuat pahala di depan mata kita menjadi terabaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup ini sering sekali kita jumutul ain, yaitu mata kita terbalik. Sering ada sesuatu yang memberi manfaat malah kita tinggalkan, tetapi yang memberi madarat malah kita tempuh. Sering kita sibuk mengejar sesuatu yang akan kita tinggalkan, maka Aisyah radhiyallahu anha pernah sampai menangis hayata. Kenapa? Karena ketika dagangan datang, semua orang lari ke sana, sementara masjid menjadi sepi. Ini karena dia tidak tahu ahamiyah, azimah, dan fadilahnya. Maka sahabat dulu ketika panen sudah mau, Masya Allah, sudah tinggal panen kurma. Tapi tiba-tiba ada panggilan jihad. Ternyata kurma itu ditinggalkan. Untuk apa? Untuk pergi berperang, karena di situ ada pahala yang luar biasa. Dan Allah berikan keajaiban, ternyata dengan mendahulukan Allah, dunia pun akan ikut. Siapa yang menanam padi, dia dapat rumput. Tapi kalau nanam rumput, jangan harap dapat padi. Orang ngejar akhirat pasti dapat dunia. Orang ngejar dunia tidak akan dapat akhirat. Demikian juga kita kalau mendahulukan Allah, nanti Allah akan mempersamakan apa yang tidak kita usahakan. Diberi wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kita itu kalau dapat amal baik untuk Allah, nanti akan ada keberkahan rezeki di luar yang kita harapkan, yang kita tidak usahakan. Karena Allah mampu untuk mengadakan sesuatu yang kita kadang-kadang di luar penalaran kita. Inilah maka agama mengajarkan kepada kita mana yang terbaik. Jangan sampai kita lebih banyak zakat malnya daripada zakat malnya. Ibu-ibu jujur, biasanya zakat malnya dengan zakat malnya lebih banyak mana? Mall. Kalau ke mall bawa uang besar, bawa uang kecil? Besar. Tapi begitu ada kotak infak, cari yang besar apa yang kecil? Enggak. Masya Allah, kadang-kadang keluar uang di depannya kotak infak kok ada 100.000 sama 5.000. Yang dimasukkan yang 100.000 apa yang 5.000? 5.000 ada dua, satu bagus, satu lecek. Yang dimasukkan yang lecek atau yang bagus? Masya Allah, inilah kita. Pahala di depan mata, tapi sering kita tinggalkan untuk ngejar sesuatu yang akan kita tinggalkan. Inilah kenapa di dalam beragama keberhasilan seseorang ketika dia mengendalikan sesuatu untuk berhenti hijrah, berpikir dari dunia untuk dibawa ke akhirat. Sepohon kayu, daunnya rimbun, buahnya sebuahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ya Allah, walaupun nggak hafal mau ikut mangap-mangap itu biar semuanya. Hidup kita tidak ada artinya kalau kita meninggalkan sholat, meninggalkan sembahyang. Kenapa? Karena sesuatu yang akan membahagiakan dunia dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, jangan kamu mendapatkan sesuatu di dunia melupakan Allah. Lebih baik kamu kehilangan apapun yang ada di dunia untuk mendapatkan Allah. Maka jangan sampai kita mengejar sesuatu yang akan kita tinggalkan, sementara pahala di depan mata justru yang kita tinggalkan. Jadi apa artinya kita dapatkan dunia sementara akhirat kita tidak dapatkan? Karena kenikmatan yang di dunia semuanya akan berpisah. Kita punya mobil tidak dibawa mati, kita punya rumah gak mati, punya suami kita mati malah kawin lagi. Sampai sini ada yang mau nanya? Assalamualaikum Ustadz, mau nanya. Suami saya itu di rumah kerjaannya tidur terus. Terus kalau saya minta tolong itu nanti alasannya ntar lagi ibadah. Nah padahal ibadah dia tidur. Itu gimana Ustadz kira-kira bisa dikatakan ibadah atau memang malas? Itu Ustadz kira-kira gimana? Masya Allah, ini sesuai dengan tema kita. Kalau untuk ya Allah, untuk sesuatu yang duniawi dia bergegas, tetapi untuk akhirat mah lupa. Satu ahamiyah, dua azimah,
3 fadilah. Ahamnya adalah pentingnya sholat itu. Orang kalau nggak tahu pentingnya sesuatu, maka dia tidak akan melakukan dengan sekuat tenaga. Orang tahu pentingnya ijazah, maka untuk daftar ke UGM dulu, itu Mbak Wulan itu sampai daftarnya dari pagi. Dulu belum sampai online seperti ini. Saya dulu mau ambil formulir aja dari habis subuh. Kenapa? Karena tahu pentingnya ijazah. Karena kalau ijazah nanti nggak benar, ijazahnya palsu, ijazahnya itu jadi masalah sampai sudah jadi pejabat pun jadi masalah. Kalau orang tahu pentingnya sesuatu, maka orang akan lebih giat melakukan. Maka pentingnya sholat. Jangan tinggalkan sholat, karena bedanya orang Islam dan orang kafir adalah dalam sholat. Allah menerangkan dalam surat Al-A'raf ayat 76. Mudah-mudahan kita terhindar dari sini. Silahkan baca Al-A'raf ayat 176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan itu. Semua orang akan tinggi derajatnya kalau dengan ayat Allah. Orang yang sholat, orang puasa, orang yang berhaji, orang yang umroh, orang yang baca Quran, dia tinggi derajatnya. Tetapi kadang-kadang tidak tahu, dia lupakan agama. Dengan sholat dia tinggi derajatnya, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya. Bahkan dia mencari dunia, bahkan dia mengikuti nafsunya. Ada pengajian tapi pilih ke mall. Lebih banyak yang zakat mal atau zakat mall tadi? Zakat mall. Banyak yang di tempat pengajian apa di konser musik? Masya Allah, pengajian baru 5 menit aja udah billahi taufik wal hidayah. Non konser musik udah 5 jam, rasanya 2 menit. Sayang, kalau Anda menurutkan begitu, maka diteruskan ayatnya. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Iya, kayak apa? Saya nggak enak kalau pakai bahasa Jawa. Kayak anjing. Nah, artinya apa? Anjing. Anjing itu apa? Lanjutkan. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ini suruh mengisahkan karena anjing ada sifat baiknya, tapi di ayat ini dikatakan sifat jeleknya. Jangan sampai kita dalam kejelekan malah kita raih, sementara dalam kebaikan kita tinggalkan. Inilah pentingnya kita mendahulukan panggilan-panggilan Allah, perintah-perintah Allah, kesampingkan sesuatu yang dunia yang nanti kita usahakan tapi juga akan kita tinggalkan. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.